Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillahi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Pada hari ini kita sudah masuki 14 bulan Rajab. Masih diberikan oleh Allah nikmat yang tidak terhingga, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, apalagi nikmat yang terbesar di sisi Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan yang hadir semua ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, selalu terjaga imannya, istiqomah sampai Allah panggil kita pulang. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam tidak lupa pula mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, panutan kita, teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada satu ayat, yaitu peristiwa tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah berkahi sekelilingnya dengan kebesarannya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha melihat. Jadi memaknai ayat ini menurut saya Maulana Syarifuddin mengatakan ada 3 peristiwa memaknai peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Yang pertama, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Allah sanggup, Allah fa'alu lima yurid. Allah sanggup berbuat sekehendaknya. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh Allah. Contohnya seorang manusia mulia Rasulullah SAW bisa Isra Mi'raj ke langit tidak perlu pakai jet. Nah, kalau Amerika pakai jet, itu Neil Armstrong. Nah, ini tidak, dengan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW adalah kekuasaan Allah. Sama dengan kejadian di Amerika pada hari ini, di Los Angeles, terpanggang semuanya jadi lautan api, lautan neraka. Kenapa? Jauh sebelum kejadian di Amerika kebakaran di Los Angeles City itu, Donald Trump pernah berpidato, seorang presiden Amerika, akan saya nerakakan Gaza katanya. Tahu-taunya Allah balikkan, bukan Gaza yang dinerakakan, Los Angeles yang dinerakakan. Subhanallah, subhanallah. Ini kuasanya Allah. Jadi kalau kita mempunyai firasat, jangan coba-coba sombong dengan Allah. Jangan coba-coba apapun kita, baik kita dalam pertarungan dan apa, tidak usah. Karena banyak kejadian terbukti, sedikit saja kita sombong, maka Allah sudah langsung saja. Tidak ada patut henti, maka banyak istimewa. Kedua, memaknai peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah
Isra Mi'raj ini adalah tidak turun ayat. Ada satu perintah Allah. Tidak turun ayat yang namanya sholat. Sholat itu tidak turun ayat, tapi dijemput barang ini. Kalau zakat keluar ayat, haji keluar ayat dulu. Ya kan? Haji, zakat, sedekah keluar ayat, puasa bahkan keluar ayat. Tapi kalau namanya sholat tidak. Barang ini dijemput. Perintah kepada Jibril, wahai Jibril, perintahkan kepada Rasul, ini barang yang sangat mulia. Makanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sholat ini bukan yang penting, tapi sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, Rasulullah mengatakan kita akan dihisab oleh Allah itu karena apa? Yang utama ibadah adalah sholatnya dulu, tidak yang lain dulu. Kalau sholatnya benar, insya Allah semua benar. Sholat dulu. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat dulu yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati dengan sholat. Allah itu tidak butuh sholat kita, tapi kita butuh Allah dengan sholat. Allah tidak butuh. Satu dunia ini tidak sholat pun, kata Allah, aku tidak rugi. Tapi engkaulah yang merugi. Kenapa? Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Itu dua peristiwa Isra Mi'raj menceritakan tentang sholat. Yang terakhir adalah memaknai peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW adalah meyakinkan kita akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini apakah memang benar-benar seorang yang benar-benar dipercaya oleh Allah, dan ini peristiwa benar terjadi apa tidak. Yakin gak dengan Isra Mi'raj? Ini Allah uji kita. Begitu turun Rasulullah SAW, peristiwa Isra Mi'raj selesai, ditanya sahabat oleh para kafir Quraisy, apa benar Rasulullah satu malam bisa naik ke Sidratul Muntaha langit? Pendusta. Langsung tarik pedang Sayyidina Ali. Terus yakin. Kalau saya yakin kata Abu Bakar As-Siddiq, saya yakin. Jadi yakin gak kita? Ini dengan iman melihatnya seorang nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, min abadihi. Seorang nabi itu hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang bisa dipercaya omongannya, al-amin. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW ini diadakan itu tiap-tiap tahun. Tujuannya apa, kata Syekh Maulana Sarifuddin? Supaya keyakinan umatnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hilang, tidak kabur. Yakin saya, Rasulullah SAW menjemput sholat. Ketika dijemput barang ini yang namanya 50 waktu, dikorting jadi 5 waktu. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Rasulullah SAW, mengatakan di langit ke-6, ya Muhammad, ya orang soleh, mintalah diskon kepada Allah lagi. Saya sudah malu, sudah 9 kali saya bolak-balik, di korting tinggal 5 kali lagi. Saya sudah malu. Pada hari ini, maka malu itu penting. Memang kita menjadi orang itu, orang penting itu perlu, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang sadar. Itu jauh lebih penting, sadar diri. Maka malu itu sangat penting. Ketika jemput 50 waktu menjadi 5 waktu, itulah yang terakhir yang harus dikerjakan. 5 waktu sehari semalam. Maka barang ini mari kita jaga. Ini adalah sudah diperjuangkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Hanya yang dipertahankan. Seburuk apapun kamu, sejahat apapun kamu, jangan tinggalkan sholat. Ini banyak pesan para ulama. Banyak pesan. Jumhur ulama mengatakan, seburuk apapun, sejahat apapun kamu, sehina apapun, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat salah satunya pintu menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada lagi pintu kecuali solat menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah. Yang banyak kesilapan dari saya. Akhirul kalam. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.